selanjutnya materi refleksi atau pencerminan. Nah, kalau pencerminan itu hasil pencerminan itu berjarak sama atau jarak dari cermin terhadap titik asal dan dari cermin terhadap titik bayangan itu sama. Terus ukuran dan bentuk tidak berubah, hasil bayangannya terbalik. Oke. Nah, refleksi ini ada 7 macam. Jenis yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Jadi kita anggap sumbu X itu adalah cermin. Rumusnya AX, Y refleksikan terhadap sumbu X, diperoleh bayangan A aksen itu X, negatif Y. Jadi yang berubah adalah negatif Y. X-nya tetap, Y-nya ganti tanda. Jika di sini negatif, di sini positif. Pokoknya Y ganti tanda. Oke, kita langsung pada contoh soal. P negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan titik P adalah, kita tulis P negatif 5, negatif 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka diperoleh negatif 5 tetap. Kenapa? Karena X-nya tetap toh. Terus Y-nya jadi berubah tanda. Yang harusnya positif jadi negatif, maka dari negatif harus positif. Jadi kita bisa tulis negatif dari negatif 3, negatif dari negatif positif diperoleh P aksen sama dengan negatif 5,3. Nah, ini Ibu kasih tanda merah, artinya dia adalah cerminnya. Kita lihat jaraknya ya. Jarak untuk titik asli itu terhadap cerminnya 1, 2, 3. Kalau titik bayangannya jaraknya 1, 2, 3. Oke, jadi jaraknya sama. Seperti itu. Begitupun dengan soal yang gambar. Ini nanti tinggal kalian lihat lagi. Yang gambar juga sama, tentukan titik-titiknya baru kita gambarkan. Jadi di sini adalah gambar aslinya, gambar awalnya, kemudian direfleksikan, maka hasil refleksi cerminnya itu ada di bawah. Oke? Karena dia terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y berarti dia dari menyamping. Seperti itu. Nah, ini yang kita mau lihat, sumbu Y. Kalau tadi sumbu X, Y yang berubah jadi negatif atau berubah tanda. Kalau terhadap sumbu Y, X yang berubah tanda. Y-nya tetap. Nah, jadi kita langsung pada contoh. Masih dengan titik yang sama, negatif 5, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kita tentukan bayangannya nih. Berarti negatif P, negatif 5, negatif 3. Kita hasilkan P aksen. Ingat X-nya ada negatif, berarti negatif dari negatif 5. Negatif 5, negatif 3. Diperoleh P aksen 5, negatif 3. Nah, tanpa kita tulis ini pun kita bisa langsung tentukan dia 5. Kenapa? Karena ingat X yang berubah tanda dan Y tetap. Nah, ini sebagai gambarannya. Ini warna merah menunjukkan dia adalah cermin. Kita hitung jaraknya terhadap cerminnya. Titik asalnya di sini, oke? Negatif 5, negatif 3. Kita hitung ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah ke cermin. Kita hitung bayangannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti terpenuhi syarat kita. Berarti benar kalau dia punya bayangan ada di P aksen ini. 5, negatif 3. Oke, selanjutnya kita lihat ini untuk gambar. Nanti kalian tentukan sendiri gambar aslinya bagaimana. Nah, ini kalau yang terhadap titik 0,0 atau titik asal. Ini disebut juga titik asal ya. Oke, berarti bagaimana? Nah, kalau tadi terhadap sumbu X, Y yang berubah, terhadap sumbu Y, X yang berubah. Nah, kalau terhadap 0,0, keduanya berubah tanda.